Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi SKB perawat. Nah, di sini aku mau fokus sama asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga atau masyarakat, karena ini adalah salah satu kisi-kisi yang keluar untuk CPNS tahun 2019-2020 ini. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat untuk buat video kayak gini, insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow Instagram aku? Karena biasanya aku selalu aktif di postingan ataupun di stories seputar informasi tentang CPNS gitu. Jadi supaya teman-teman bisa dapat updatean, jangan lupa di follow ya. Dan iya, aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian beli sekarang ya. Oke teman-teman, jadi ini dia kisi-kisi yang udah disebar sama BKN untuk SKB perawat kemampuan khusus. Yang pertama, asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga atau masyarakat. Nah, ini tuh berkaitan dengan askep ya, kayak biasa, kayak keperawatan gadar, keperawatan medikal bedah, keperawatan keluarga, gerantik dan lainnya, itu termasuk di dalam poin nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, pengelolaan pelayanan keperawatan. Ini menurut aku ya, dan aku udah sempat sharing juga sama Pak Hendy, ini tuh tentang manajemen keperawatan gitu teman-teman. Baik itu kolaborasi kita dengan dokter gitu, terus kayak etika keperawatan gitu yang autonom, beneficent dan lainnya itu. Dan yang ketiga ini pelaksanaan tugas khusus, ini kayak tupoksinya gitu. Jadi kita sebagai perawat tupoksi preventif dan sampai ke rehabilitatif itu harus kita pahami gitu dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas soal nomor 1. Seorang laki-laki berumur 42 tahun dirawat di ruang rawat inap rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa kondisi rambut acak-acakan, kuku panjang dan hitam, apatis, sedih, efek tumpul, komunikasi verbal turun, menyendiri, dan kurang peka terhadap lingkungan. Apakah masalah keperawatan dari kasus tersebut? A. Gangguan identitas pribadi. B. Hambatan interaksi sosial. C. Isolasi sosial menarik diri. D. Harga diri rendah. E. Ansietas. Jawaban yang tepat? Iya, C. Isolasi sosial menarik diri. Nah, kenapa isolasi sosial? Kita pahami lagi kembali tanda-tanda dan gejala pada isolasi sosial ya teman-teman. Itu ada pada aspek fisik. Nah, biasanya kalau aspek fisik, makan dan minumnya itu kurang, tidurnya kurang, kemudian penampilannya juga kurang lah, penampilan diri. Ini terlihat pada data yang ada di soal, kayak kondisi rambut acak-acakan, kuku panjang dan hitam, itu masuk ke dalam aspek fisik isolasi sosial menarik diri. Kemudian aspek emosinya, bicaranya biasa tidak jelas, kemudian menangis seperti anak kecil, merasa malu, mudah panik. Sedangkan aspek sosial, nah ini yang sangat tampak pada tanda dan gejala yang dialami oleh klien. Apa itu dia? Ini dia teman-teman, menyendiri dan kurang peka terhadap lingkungan. Itu adalah salah satu tanda menarik diri, ada pada aspek sosial. Biasanya dia duduknya menyendiri, kemudian selalu tunduk, tampak melamun, dan biasanya menghindar dari orang-orang gitu. Jadi kayak sama lingkungan dia kurang gitu. Kemudian apalagi aspek intelektual. Aspek intelektual ini biasanya putus asa, merasa sendiri, tidak ada sokongan, dan kurang percaya diri. Itu adalah tanda-tanda dari menarik diri. Dan itu sesuai dengan data yang ada di soal. Karena kata-kata menyendiri itu tadi sudah termasuk ke dalam aspek sosialnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada di
isolasi sosial menarik diri. Oh ya teman-teman, aku lupa nginfoin ke kalian kalau aku udah buatin grup Telegram khusus SKB kesehatan. Nah ini tuh pesertanya udah lumayan banyak, ada 5 ribuan lebih gitu, dan mereka saling belajar bareng di grup itu, baik share soal, materi gitu dan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau join juga, kalian klik aja di description box, aku udah ngetakin link untuk grup Telegram. Nah misal nggak ada, sebenarnya ada sih, cuman aku nggak tahu lah gimana kalian ngelihatnya kok bisa nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, kalian cek aja di kolom komentar, di paling bawah aku selalu ngeletakin dan aku kasih pin gitu, jadi biar letak komennya paling atas gitu. Oke, untuk teman-teman sekalian silakan buruan join ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat sedang menghitung orderan obat ranitidin untuk anak Y. Dokter memberikan order 25 mg, sedangkan dalam obat ranitidin tertulis 50 mg neto 2 ml. Perawat X memberikan obat ke anak Y sebanyak 2 ml. Ternyata perawat X salah menghitung. Apakah dosis yang benar dari orderan dokter ranitidin 25 mg untuk anak Y? A. 1 ml, B. 3 ml, C. 1,5 ml, D. 2,5 ml, E. 1,25. Nah teman-teman, kenapa aku kasih ke kalian soal bentuk kayak gini, yaitu cara menghitung obat injeksi, karena ini adalah FR tahun lalu yang keluar saat SKB perawat gitu. Jadi aku cari soal yang menyerupai atau mengadaptasi dari soal menghitung obat injeksi. Nah untuk soal ini mengerjakannya kita harus pakai rumus pemberian obat ya teman-teman. Rumusnya apa? Dosis yang diresepkan dibagi dosis yang tersedia, kemudian dikali tablet atau pengencer. Nah langsung aja soalnya kita masukkan ke dalam rumus. Untuk dosis yang diresepkan itu adalah ya 25 mg. Kemudian kita bagi dosis yang tersedia itu adalah 50 mg. Kemudian kita kali tablet atau pengencernya, itu sudah ada di neto 2 ml. Jadi 25 mg dibagi 50 mg dikali 2 ml. Nah yang harusnya diberikan oleh perawat X itu adalah ya 1 mili teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option ya A, 1 mili. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat puskesmas sedang memberikan penyuluhan di kelas edukasi pasien dengan asma. Manakah inti penyuluhan berikut yang merupakan prioritas utama? A. Ganti penyaring pendingin dan penghangat ruangan secara rutin. B. Hindari kontak dengan binatang mamalia yang berbulu. C. Minum obat sesuai instruksi dan anjuran. D. Hindari penggunaan bantal berbulu angsa. E. Hindari terpapar cuaca dingin. Nah teman-teman, untuk soal ini kenapa aku share bentuknya yang kayak gini? Karena aku ngelihat FR tahun lalu untuk SKB perawat itu ada yang dapat tentang keperawatan komunitas, yang itu tuh isinya tentang kasus penyuluhan gitu. Jadi karena aku nggak ngerti bentuk pasti soalnya, jadi aku anggap aja atau aku adaptasi bentuknya kayak gini, kurang lebih kayak gitu teman-teman, tentang penyuluhan. Oke, langsung kita bahas. Nah untuk masalah inti dari penyuluhan yang diberikan pada soal di atas, sebenarnya meskipun semua pilihan jawaban ini sebenarnya adalah intervensi ya yang tepat untuk pasien asma, tapi yang ditanya adalah intinya jawaban yang paling tepat adalah iya C, meminum obat sesuai instruksi dan anjuran, karena ini untuk mencegah serangan itu datang lagi gitu teman-teman. Oke, soal nomor 4. Seorang keluarga pasien mengeluh tentang buruknya sanitasi di ruang rawat inap. Pasien hampir terpeleset saat hendak buang air kecil. Perawat telah mencatat keluhan tersebut dan akan memanggil petugas kebersihan. Penjelasan tersebut tidak cukup buat keluarga pasien dan langsung meminta bertemu kepala ruang. Saat itu, kepala ruang sedang mengikuti pengarahan kepala bidang keperawatan. Bagaimanakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? A. Keluarga diminta untuk bersabar. B. Segera menghubungi kepala ruang. C. Meminta keluarga memasukkan keluhan di kotak. D. Menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga. E. Mengajak keluarga menemui kepala ruang di ruang rapat. Nah, jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah iya,
D. Menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga. Nah, kenapa harus dijelaskan ulang, teman-teman? Karena memang iya, perawat harus memberikan penjelasan secara berkelanjutan nih kepada pasien dan keluarga tentang itu tadi, situasi dan kondisi yang dialami. Khususnya ini kan terkait sama kerusakan sarana ya, yang sebenarnya memerlukan koordinasi dan perbaikan itu dalam kurun waktu yang agak lama gitu. Jadi sebenarnya dengan cara menjelaskan ulang itu kayak ngasih sifat kode etik kita ya, aspek etik kita yang veracity. Nah, apa itu yang veracity? Veracity itu biasanya memberikan asuhan keperawatan secara tulus dan kejujuran yang dalam gitu. Jadi yang nggak cepat marah, terus yang ngasih tahu solusinya, dan nggak mungkin langsung kita bawa ke kepala ruang karena kepala ruang lagi ada rapat kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya, menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga. Lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka operasi, skala nyeri 6, wajah menyeringai. Pasien susah tidur dan mengeluh mual serta nafsu makan berkurang. Tekanan darah 130/80, frekuensi napas 24 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Tampak lemah dan gelisah. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Nyeri akut, B. Risiko infeksi, C. Defisit nutrisi, D. Gangguan pola tidur, E. Intoleransi aktivitas. Dan jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Nyeri akut. Nah, tindakan appendektomi ini biasanya menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan kulit yang mempersarafinya, dan akibatnya akan terjadilah rasa nyeri. Nah, setelah rasa nyeri itu biasanya dapat lagi mengakibatkan gangguan tidur, kemudian takut bergerak, mual, dan muntah, seperti data-data yang ada pada soal. Nah, strategi melihat soal ini teman-teman, itu ada data mayor ya, udah jelas diagnosanya nyeri karena keluhan nyerinya itu sampai di skala 6. Nah, ini tips and trick juga loh buat kalian. Misal dalam soal sudah ada data yang menyebutkan kalau skala nyerinya itu 6. Nah, jadi kalau udah skala nyeri 6 sampai ke atas, itu sudah pasti masalah utamanya adalah nyeri, baik itu nyeri ataupun nyeri akut gitu. Nah, sebenarnya kalau udah nyeri itu ada juga ya kayak pengecualiannya. Kalian nggak bisa asal aja misalnya nyerinya udah 7K, jadi udah pasti itu masalah keperawatannya nyeri ya. Nah, karena nyeri itu sebenarnya bisa dikesampingkan atau tidak didahulukan, misalnya ternyata ada masalah ABC gitu, airway, breath, dan circulation. Kalau misalnya udah ada masalah itu, nyeri itu harus diabaikan dulu, jadi fokus sama ABC-nya dulu. Tapi di soal kan kita lihat nih nggak ada ya masalah untuk ABC-nya gitu. Jadi ya jawaban yang paling tepat ada pada nyeri akut, masalah utama pada kasus ini. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa aku share soal seputar SKB perawat tentang asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Nah, semoga ini bisa jadi gambaran soal buat teman-teman yang masih bingung Kak untuk poin asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat itu kayak gimana sih. Nah, kayak gini ya teman-teman, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, karena untuk askep kita itu kan ada keperawatan medikal bedah, keperawatan gadar, keperawatan maternitas, keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, kemudian keperawatan jiwa, manajemen manajemen itu masuk di poin kedua, pengelolaan pelayanan keperawatan. Jadi masih banyak lah askep-askep yang lain yang sebenarnya masih harus dibahas gitu. Tapi satu-satu aku selesaikan dulu ini. Ntar kalau aku dapat soal tentang tupoksi perawat, ntar aku share ke kalian. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.